Semakin dekatnya kita dengan seleksi kompetensi P3K Guru 2023, pada video ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang passing grade atau nilai ambang batas seleksi P3K Guru tahun 2023. Sekaligus di sini nanti kita juga akan melakukan pembahasan terkait tentang jumlah soal, kemudian jenis soal, alokasi waktu, dan juga penentu kelulusan. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui lebih mendalam kira-kira berapa jumlah soal, kemudian juga pembagian waktunya, sehingga nanti kita bisa memprediksikan kira-kira jumlah jawaban yang wajib benar itu berapa agar kita lulus P3K Guru tahun 2023. Bagaimanakah informasi selengkapnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita mulai dari yang pertama, yaitu untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2023. Ya, mana nilai ambang batas ini adalah seperti yang kita kutip dari Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023 terkait tentang mekanisme seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru di instansi pemerintah daerah. Nah, di sini untuk seleksi kompetensi. Nah, ini untuk seleksi kompetensi. Jadi teman-teman guru honorer ini nanti akan mengikuti seleksi kompetensi, yang mana di sini ada cabang-cabang kompetensi yang wajib kita kerjakan soalnya. Dan tentunya kita berupaya untuk mendapatkan nilai lulus passing grade ya, dan juga nilai setinggi-tingginya sehingga nanti kita menang perankingan. Yang pertama yaitu untuk soal seleksi kompetensi teknis. Nah, seleksi kompetensi teknis itu jumlah soalnya ada 90 butir soal. Kemudian di sini untuk yang kompetensi teknis, di sini untuk nilai ambang batas ini terlampir. Maksudnya terlampir itu seperti apa? Nah, di sini kan untuk nilai ambang batas atau passing grade itu kan seperti yang tertera, yaitu dalam Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023. Teman-teman bisa mengunduh pada link yang ada di sini ya, link bit.ly ini. Kemudian untuk yang nilai ambang batas terlampir, di sini kita buka pada halaman yang pertama. Itulah sebagai contohnya seperti ini. Nah, nilai ambang batas seleksi P3K Guru Jabatan Fungsional di tahun 2023 ini cukup rendah, teman-teman. Misalkan saja untuk guru agama Buddha itu nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis itu hanya 180. Kemudian seluruh dari nilai ambang batas untuk guru agama ini adalah sama ya, 180. Kemudian untuk guru kelas ini juga 180, guru PJOK 170, dan selanjutnya silakan teman-teman bisa dicek sendiri untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis nanti yang harus dipenuhi ya. Kemudian untuk nilai kumulatif maksimal, kalau misalkan kita benar semua, ini nanti kita akan mendapatkan poin kumulatif yaitu 450, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk yang bagian pembobotan nilai ya. Nah, bobot nilai ini untuk formasi umum. Ini adalah teman-teman itu nanti jawaban benar itu nanti akan mendapatkan skor 5 ya. Kalau misalkan kita nggak jawab atau mungkin juga jawaban salah, ini 0. Nah, sepertinya kalau misalkan kita lihat di bagian ini adalah untuk yang harus lulus passing grade itu untuk teman-teman pelamar umum P3K Guru 2023. Untuk teman-teman kebutuhan khusus ini tidak ada passing grade-nya, teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk durasi atau waktu pelaksanaan, kalau misalkan dihitung menit, untuk yang pelamar umum ini adalah 120 menit. Ini nanti kumulatif bersamaan dengan manajerial dan juga sosiokultural. Kemudian untuk yang teman-teman disabilitas di sini diberikan penambahan waktu ya. Kemudian untuk seleksi kompetensi manajerial ini jumlah soalnya ada 25. Kemudian untuk sosiokultural itu ada 20. Kemudian untuk nilai ambang batas dari manajerial sosiokultural itu ada 117. Kemudian nilai kumulatif maksimal ini nanti adalah ada 180 ya. Kemudian di sini nanti paling tinggi nilainya adalah 4, paling rendah ini ada 1, teman. Jika tidak menjawab ini nilainya 0. Kemudian untuk seleksi wawancara ini adalah jumlah soalnya hanya ada 10, nilai ambang batas minimal ini adalah 24. Kemudian nilai maksimal ini ada yaitu 40 ya.
Kemudian untuk durasi pelaksanaan itu 10 menit untuk yang umum, dan juga untuk disabilitas itu tambahan waktu 5 menit. Jadinya adalah nanti 15 menit ya. Sehingga untuk jumlah total soal ini ada 145, kemudian nilai kumulatif maksimal 670, kemudian untuk durasi seleksi untuk yang umum 130 menit, kemudian untuk yang disabilitas itu ada 165 menit teman-teman. Selanjutnya selengkapnya untuk mengecek yaitu nilai ambang batas per mata pelajaran, kalian bisa unduh filenya yang seperti ini, yaitu Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023 yang linknya ada di sini ya. Silahkan ketikkan di Google untuk mendapatkan dari filenya. Dan selanjutnya untuk materinya sendiri ini sudah dijabarkan juga, yaitu untuk materi soal seleksi kompetensi teknis jabatan fungsional guru. Untuk kompetensi teknis itu penilaian meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Inilah untuk yang teman-teman pelamar umum P3K Guru 2023 ya. Untuk yang pelamar kebutuhan khusus ini adalah nanti menggunakan materi SJT, yaitu Situational Judgment Test. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural ini adalah penilaian meliputi pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk, yang harus terpenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki setidaknya itu yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan juga empati. Kemudian untuk manajerial itu berkaitan dengan komitmen, kemampuan, dan juga perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Sedangkan untuk wawancara sendiri itu adalah menggali informasi non-kognitif untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek, yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan juga kepatuhan teman-teman. Kemudian untuk kriteria pelamar, seperti yang kita ketahui bahwa seleksi P3K Guru itu terbagi dalam formasi kebutuhan khusus dan juga formasi kebutuhan umum. Nah, formasi kebutuhan khusus terdiri dari guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021, kemudian XTHK 2, dan juga guru non-ASN di sekolah negeri, masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun ya. Untuk yang umum itu lulusan PPG dan juga guru non-ASN. Guru non-ASN itu guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun yang terdaftar Dapodik, dan juga teman-teman dari guru sekolah swasta. Kemudian untuk tahap pengisian, yaitu pengisian formasi P3K Guru, ini nanti akan dilakukan berdasarkan urutan, yaitu di sini nanti dimulai dari teman-teman guru yang sudah lulus passing grade atau P1, kemudian dilanjutkan THK 2, kemudian non ASN, dan juga untuk teman-teman pelamar umum. Dan selanjutnya untuk nanti penentu kelulusan itu selain diurutkan, ini juga berdasarkan dari perankingan per kategori. P1 itu menggunakan nilai kelulusan tahun 2021. Kemudian untuk yang teman-teman pelamar kebutuhan khusus ini adalah kelulusan berdasarkan peringkat terbaik ya, yaitu tanpa adanya nilai ambang batas. Untuk yang pelamar formasi umum itu kelulusan berdasarkan nilai ambang batas yang harus dicapai dulu dari yang tadi di depan sudah kita sajikan, dan juga teman-teman harus berperingkat terbaik ya. Ini adalah untuk penentu kelulusannya.